Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 6, 6A, 6B, 6C, dan juga 6D. Damai di hati, bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini kita akan melaksanakan PJJ kembali. Setelah kemarin kita bisa masuk di PTM, puji Tuhan berjalan lancar. Di PJJ ada renungan di hari Kamis dan Pak Agus yang akan memberikan. Untuk itu anak-anak, mari kita menyiapkan hati dan pikiran, kita akan hening sejenak, kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan dan mengikuti renungan ini. Kita berdoa, Pak Agus antarkan. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia-Mu. Engkau sungguh Allah yang luar biasa, Engkau sungguh Allah yang baik. Kami mengucap syukur atas segala yang telah Engkau berikan. Atas pemeliharaan-Mu di hari yang lalu, tidur kami sungguh pulas. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih juga untuk hari yang baru, tubuh yang sehat yang Engkau berikan di hari ini. Dan akan segala berkat yang akan kami terima, terima kasih ya Bapa. Bapa dalam surga, kami akan mengikuti renungan pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang terkasih, Pak Agus mengambil renungan ini dari hening sejenak, namun untuk membacakan ayatnya Pak Agus bacakan lumayan banyak, lengkap ya. Dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 8. Judulnya yaitu Iman dan Hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang-orang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Anak-anakku yang terkasih, ini yang diinginkan oleh Allah Bapa di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Menghadapi pencobaan dengan menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Mudah atau sulit anak-anak? Tentu kita akan mengatakan sulit. Karena memang di kehidupan kita sehari-hari, akal dan pikiran kita selalu berpikiran seperti itu. Namun hari ini kita diingatkan kembali dalam bacaan dari Yakobus tentang iman dan hikmat. Luar biasanya adalah kita diingatkan bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan anak-anak. Menghasilkan ketekunan.
Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Luar biasa. Anak-anakku yang terkasih, kita percaya bahwa Allah kita Allah yang sungguh baik, Allah yang luar biasa, Allah yang akan memberikan segalanya yang kita minta, dan Allah yang akan selalu hadir di dalam segala kondisi kita. Maka ketika kita menghadapi cobaan, kita tetap berpegang teguh dengan itu. Dan kita yakin bahwa segala pencobaan itu hanya bersumber daripada Allah sendiri, dan tentu tidak akan melebihi kekuatan kita, karena kita lebih mampu dan lebih kuat. Ada sebuah cerita di Hening Sejenak tentang seorang anak Milano yang pulang dengan langkah yang lunglai. Ia tampak demikian bersedih, dan ia bercerita kepada kakaknya bahwa sepeda milik kakaknya hilang dicuri orang. Karena waktu itu dia sempat mampir ke toko kue yang menstandarkan sepedanya dan dikunci pula. Setelah ia selesai membeli risol mayo kesukaannya, ia berjalan menuju ke tempat parkir sepeda dan astaga, sepeda itu ternyata telah hilang. Padahal sudah ia kunci dan sepeda itu milik kakaknya. Puji Tuhannya, ketika Milano menceritakan kepada kakaknya, kakaknya tidak bersedih, kakaknya pun tidak marah. Kakaknya mengatakan, "Sudahlah Milano, tidak perlu kau bersedih. Kakak juga tidak akan memarahimu. Kita terima saja peristiwa itu dengan rela. Kalau kita bersedih dan marah, itu akan membuat kita semakin sedih, dan sepeda itu pun tidak akan kembali." Ya, betul juga. Walaupun kita marah-marah, sepeda itu pun tidak akan kembali kan? Kecuali kita melaporkan kehilangan itu ke kepolisian dan kemudian polisi itu mencarinya. Syukur kalau bisa ketemu. Kalaupun tidak, ya sudah. Kita relakan saja, dan biarlah pencobaan itu menjadi sebuah hal yang kita imani bahwa kita akan semakin tekun dan percaya dengan apapun yang kita hadapi. Sama juga beberapa anak lain, kita sebut saja Monardo yang juga pernah menghadapi berbagai cobaan hidup, walaupun bentuknya berbeda. Misalnya Monardo pernah mengalami kesulitan membayar SPP. Monardo juga pernah mengalami kesulitan beli buku pelajaran. Juga Monardo pernah mengalami kesulitan belajar karena harus membantu orang tuanya berjualan. Dan masih banyak lagi pencobaan yang pernah dialami oleh Monardo ataupun kita sendiri, anak-anakku. Namun apapun pencobaan yang dialami, kita selalu berusaha menerima semua itu dengan rela. Karena kita yakin dan percaya semua kesulitan hidup itu berguna. Dipakai Tuhan untuk membuat kita semakin tangguh. Ketekunan kita akan membuahkan buah yang matang, dan kita menjadi sempurna anak-anak. Puji Tuhan, kita diingatkan kembali untuk bisa menghadapi segala cobaan dengan iman, dengan hikmat, dengan keyakinan bahwa kita punya Allah yang luar biasa, dan Allah kita akan membantu kita menghadapi segalanya. Dan tentu segala yang kita alami itu akan membuat kita semakin kuat dan percaya kepada Tuhan kita. Anak-anak amati juga, hari demi hari akan selalu berubah anak-anak. Hari yang baru akan datang, hari yang lama akan berlalu. Dan kita tak percaya dan yakin akan kuasa Tuhan di dalam hidup kita yang beri kita kebaikan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kembali kepada kami untuk bisa memahami apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Menghadapi segala pencobaan dengan kebahagiaan. Memahaminya untuk melatih ketekunan kami, iman kami yang akan berbuah matang. Yang buat kami menjadi sempurna. Seperti Engkau saja. Bapa dalam surga, berikanlah kami kekuatan selalu selama kami hidup dan menghadapi segala pencobaan. Engkau rengkuh kami agar bisa tetap dekat dan bersatu denganmu, sehingga apapun yang kami lakukan akan baik-baik saja. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk PPKS dan para pengurus. Engkau berkati selalu. Sekolah-sekolah Kristen yang bernaung di bawah PPKS juga Engkau berkati. Kami berdoa untuk SD Kristen Manahan yang sedang melaksanakan PPDB. Engkau berkati ya Bapa. Engkau berikan kemampuan daripada panitia dan juga guru serta karyawan serta orang tua wali murid untuk bisa membantu segala usaha dalam mensukseskan, menghadirkan anak-anak untuk bersekolah di SD Kristen Manahan. Kami yakin dan percaya semua atas rencana-Mu dan kuasa-Mu saja. Engkau berkati guru dan karyawan dalam mereka mengajar, biarlah mereka memberikan hal yang positif, hal yang baik, hal yang dari Engkau saja kepada anak-anak, sehingga anak-anak menjadi anak yang luar biasa. Kami berdoa untuk para orang tua wali murid ya Bapa, Engkau berikan kesehatan dan kelancaran dalam segala usaha yang mereka kerjakan. Engkau berikan kecukupan dan juga kebahagiaan sukacita di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami SD Kristen Manahan, kelas 1 hingga kelas 6 terkhusus kelas 6. Bapa, Engkau berkati selalu anak-anak yang luar biasa ini. Engkau gunakan mereka sebagai sarana untuk kemuliaan nama-Mu saja. Engkau berikan hikmat takut akan Engkau. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa, pada akhirnya kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah Engkau yang menjadi nomor 1 dan kami yang nomor 2 atas apapun yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti renungan pagi ini dengan Pak Agus. Tetap semangat belajar. PTM oke, PJJ gasken. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Amin.